Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ramadan syahrun mubarak. Dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala disebutkan, kata Sayyidina Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepadamu syahrul Ramadan yang dia adalah bulan penuh keberkahan. Hadis tersebut dijadikan salah satu hujjah ataupun dijadikan salah satu alasan ataupun dijadikan juga salah satu dasar bagaimana ketika datang bulan Ramadan sebagian umat Islam kepada sebagian yang lainnya mengucapkan tahniah sebagaimana dipahami daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan yang disebutkan Ramadan, atakum Ramadan syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Tentunya keberkahan yang dipahami dari hadis ini adalah keberkahan yang banyak sekali dimensi dan bentuk-bentuknya. Keberkahan di dalam melakukan amal-amal ibadah ritual. Apakah itu ibadah yang dikatakan al-ibadah al-qasirah, terbatas pada dirinya. Misalnya seorang melaksanakan ritual sholat, seorang melaksanakan ritual ibadah Quran, ataupun juga ibadah-ibadah yang disebutkan oleh para ulama al-ibadah al-muta'addiyah. Amalan-amalan ibadah yang memberikan dampak, yang memberikan pengaruh, yang manfaatnya itu tidak dirasakan hanya kepada orang yang melakukannya, tapi juga dirasakan kepada orang lain. Apakah keberkahannya itu hanya terbatas pada ibadah-ibadah saja? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kita hanya, kalau gitu pemahaman kita membatasi keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa bulan-bulan Ramadan keberkahannya tersebut meliputi segala macam bentuk keberkahan. Bahkan bagaimana dengan perniagaan dan berbisnis? Bagaimana dengan orang melakukan aktivitas ekonomi? Banyak banget Allah buka rezeki-rezeki yang gara-gara bulan Ramadan rezeki-rezekinya itu menjadi lebih banyak. Permintaan-permintaan untuk aktivitas ataupun kegiatan ekonomi lebih meningkat. Ini menjadi salah satu bentuk sebuah keberkahan yang dirasakan ketika seorang berbisnis di bulan Ramadan. Dan isinilah tantangannya. Seorang mukmin yang baik, seorang mukmin yang cinta Allah, cinta Rasulullah SAW, bagaimana di dalam menyikapi, di dalam bagaimana merasakan bisnis yang begitu banyak di bulan Ramadan, tidak melalaikan al-ibadah al-qasirah wal-ibadah al-muta'addiyah. Bagaimana keberkahan yang Allah berikan di dalam aktivitas-aktivitas bisnis tersebut. Misalnya dengan meningkatnya demand, permintaan untuk A, B, C, dan E, F, G, dan lain-lainnya. Yang berhubungan dengan konsumsi, yang berhubungan dengan jasa, transportasi, dan lain-lainnya. Tidak melalaikan ataupun tidak melupakannya daripada teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan ajwada bil khair minar rihil mursalah. Keberkahan ekonomi yang banyak dikasih oleh Allah diiringi, diikutin dengan semangatnya dia, kebanyak ataupun keberkahan juga di dalam dia berbagi. Artinya apa? Teladan Nabi Muhammad adalah seorang yang dermawan, seorang yang gemar berbagi, dipahami dari hadis yang diriwayatkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan itu lebih-lebih lagi dirasakan ataupun diwujudkan, diimplementasikan ketika datang bulan Ramadan. Marilah kita sambut bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, bulan Ramadan yang penuh banyak naungan rahmat, maghfirah, berkah di situ, bisa jadi di situ ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga keberkahan ekonomi. Bagi orang-orang yang berbisnis sangat terasa sekali. Bagi orang-orang yang nggak bisnis pun, misalnya ada THR, ada gajian yang dikatakan THR yang diberikan biasanya di bulan Ramadan. Nah, ini semuanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita ikutin, kita iringin dengan semangat kita untuk meneladani Nabi di dalam al-juwada bil khair minar rihil mursal, kedermawanan, semangat untuk melaksanakan al-ibadah al-muta'addiyah, ibadah-ibadah yang dirasakan dampaknya kepada orang lain ataupun orang lain. Karena ketahuilah, ketika seorang berbagi,
ketika seorang memberi, ketika seorang sharing apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merasakan kebahagiaan, bahkan yang dikatakan yang lebih membutuhkan untuk berbagi, sungguhnya adalah mereka-mereka yang dikatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Jika ada dua orang, miskin dan kaya, siapa sih sungguhnya yang lebih membutuhkan? Maka diyakini, dipahami dalam sebuah keterangan, yang lebih membutuhkan adalah orang-orang yang kaya kepada orang-orang miskin. Karena dengan itu dia berharap mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Berbisnis di bulan Ramadan diiringi dengan bagaimana semangat untuk berbagi kepada sesamanya, sehingga ibadah yang kita lakukan meliputi dua macam bentuk, yaitu ibadah al-qasirah wal ibadah al-muta'addiyah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.